Halo, selamat pagi semuanya buat anak didik kami. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, nak? Sehat ya? Oke, jadi harapan kami semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada pada pagi hari ini. Dan intinya lah tetap semangat, itu yang paling penting, nakku. Oke, nah, kemudian juga kami berharap juga orang tua kita dimanapun pada saat ini juga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, anak didik kami, kembali pada pagi hari ini kita bertemu ya untuk melanjutkan pembelajaran daring kita ya. Masih dengan saya, dengan Pak RC Jabat, mata pelajaran prakarya. Anak didik kami, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perencanaan sumber daya usaha. Jadi, sifatnya pada pagi hari ini materi kita juga masih membahas tentang perencanaan ya. Tapi perencanaan administrasi. Nah, bagaimana nanti proses ataupun bagaimana itu perencanaan administrasi, seperti apa? Nanti kita bahas. Saya singgung dulu pertemuan materi kita yang lalu ya, untuk mengingatkan kembali. Masih ingat nggak, nah? Apa itu materi kita minggu yang lalu? Masih ya? Perencanaan sumber daya usaha ya. Oke. Bagi yang lupa ya rajin mengulang lah. Tapi ada yang Bapak ingatkan ya sebelum kita terus ke materi ini. Udah, jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Kemudian yang kedua, mengenai tugas segeralah diselesaikan, jangan diulur waktunya. Oke ya, anak ya. Itu sekilas mengingatkan ya. Oke, anak didik kami, seperti yang saya singgung tadi, materi kita yang lalu itu perencanaan sumber daya usaha. Nah, jadi perencanaan sumber daya usaha itu adalah mempersiapkan keseluruhan sumber daya ya yang dibutuhkan oleh usaha supaya usaha tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, apa-apa saja itu ada man ya. Berarti man ini adalah manusianya, pekerjanya, yang mana man ini terbagi atas 3 lapisan ya. Ada lapisan atas, menengah, dan bawah. Kalau lapisan atas contohnya direktur ya, atau presidennya, atau presiden usahanya, atau pemimpin usahanya. Kemudian ada menengah ya. Kalau menengah itu berarti sifatnya seperti mungkin mandor ataupun manajer ya. Kemudian bawahan ya pegawai ataupun pekerja ya. Oke. Nah, jadi intinya man ini adalah harus man yang berkualitas, memiliki kompetensi, pengetahuan ataupun keterampilan ya, life skill ya, memiliki keterampilan hidup lah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah money. Jadi money ini adalah merupakan unsur sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk pembiayaan usaha, mulai dari berdirinya usaha, beroperasi usaha, sampai kepadanya juga yang namanya boleh kita katakan juga pemasarannya juga itu butuh biaya. Nah, yang ketiga adalah itu material. Jadi material ini merupakan bahan dasar yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Jadi bahannya juga yang berkualitas. Jadi man-nya berkualitas, bahannya berkualitas, ya. Sehingga bahan yang diolah dengan man yang berkualitas, tentu produknya akan berkualitas. Oke, yang berikutnya adalah mesin. Mesinnya juga harus berkualitas dong, ya. Mesin ataupun kalau boleh dikatakan untuk kerajinan adalah alatnya ya, alat yang digunakan untuk mengolah bahan menjadi produk. Nah, anak didik kami yang berikutnya adalah metode. Jadi metode ini adalah merupakan metode ataupun boleh dikatakan strategi ataupun teknik ya, teknik. Jadi ini metode ini digunakan untuk mengelola semua sumber daya yang ada. Teknik untuk mengelola man seperti apa, money seperti apa, material seperti apa, mesin seperti apa, sampai kepada yang namanya nanti market. Jadi semuanya itu butuh teknik ataupun strategi nak ya untuk mengelolanya. Ada tekniknya ya. Oke, baik. Ya. Yang berikutnya adalah yang berikutnya itu adalah metode ya. Metode tadi itu disinggung ya, metode ya. Itu tekniknya. Market ya. Jadi market itu adalah merupakan pemasaran hasil produk yang telah dihasilkan ya kepada pasar. Oke, yang berikutnya nakku itu ya market ya. Oke, jadi itulah yang disebut dengan istilah the 6M, 6M ya. Oke, 6M. Nah, itu materi kita di minggu yang lalu nakku. Sekarang materi kita adalah perencanaan administrasi ya. Jadi kalau berbicara tentang administrasi tentu tidak asing telinga kita. Jadi administrasi ini adalah berhubungan dengan data-data. Bayangkan nak, jika tidak ada data bagaimana pertimbangan untuk membuat suatu keputusan? Pasti akan sangat sulit.
Oke anakku, bagaimana konsep perencanaan administrasi usaha? Selanjutnya silakan simak anakku, konsentrasi dan fokus. Oke? Baik anak didik kami, kita teruskan pertemuan kita ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Materi kita pada pagi hari ini adalah perencanaan administrasi usaha. Oke, tadi sudah ada singgung sedikit mengenai perencanaan administrasi usaha ini ya, jadi berhubungan dengan data ya. Oke, sekarang kita teruskan ya. Tujuan pembelajaran kita anakku ini ada 4 poin ya. Yang pertama harapannya adalah kamu mampu memahami perencanaan administrasi dengan baik. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami unsur-unsur administrasi dengan baik. Yang ketiga, harapannya adalah siswa mampu memahami karakteristik administrasi dengan baik. Dan yang keempat adalah siswa diharapkan mampu memahami tujuan dan fungsi administrasi dengan baik. Baik anak didik kami semuanya, inilah 4 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapannya mudah-mudahan tercapai ya, pasti ya. Yang penting adalah fokus. Oke, sekarang kita teruskan aku. Baik, yang pertama adalah definisi administrasi ya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini adalah pengertian administrasi itu ada 2 poin ya, ada 2 versi. Itu ada secara sempit, ada secara luas ya. Nah, kalau dia secara sempit itu diartikan sebagai aktivitas yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, ketik mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Ini dia secara sempit ya. Jadi hubungannya dengan catat mencatat, surat menyurat. Nah, kemudian secara luas adalah semua proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Jadi memang adanya kerja sama antara 2 orang atau lebih. Inilah secara luas. Jadi dalam proses administrasi itu ada kerjasama beberapa orang untuk melakukan yang namanya pengumpulan data ya. Jadi untuk melakukan pengumpulan data ini juga memanfaatkan sarana dan prasarana. Oke. Sekarang kita teruskan aku. Oke, masih membahas tentang definisi administrasi ya. Jadi di sini administrasi dikatakanlah sebuah seni sekaligus proses. Sebagai seni, administrasi membutuhkan kiat khusus yang sifatnya kondisional dan situasional karena selalu terkait dengan situasi, kondisi, waktu dan tempat. Nah, maksudnya di sini nak, kenapa administrasi itu dikatakan seni? Karena untuk melakukan proses pengadministrasian itu adalah butuh yang namanya kiat atau strategi ya, atau strategi yang sifatnya strategi itu tidak bisa menetap. Artinya akan selalu dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi, waktu dan tempat. Seperti itu maksudnya nah. Yang kemudian yang berikutnya adalah administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial atau sangat penting ya, atau esensial dalam semua aktivitas semua organisasi. Nah, maksudnya di sini nak ya. Jadi administrasi itu erat kaitannya dengan hubungan pengaturan kebijakan. Ya. Pengaturan kebijakan atau pembuatan suatu peraturan ya. Suatu peraturan untuk mencapai target ataupun tujuan organisasi. Contoh boleh kita katakan aturan atau standar operasional untuk melakukan suatu pekerjaan dalam usaha, ya. Ada aturan main. Kemudian juga aturan untuk komunikasi antar atasan dengan bawahan. Nah, itu juga merupakan administrasi. Oke, nak, sekarang kita teruskan. Oke. Unsur-unsur administrasi. Jadi unsur administrasi bisa kamu lihat di sini. Nah, ada 8 poin ya. Yang pertama organisasi. Maksudnya di sini unsur-unsur administrasi adalah unsur-unsur yang memungkinkan terjadinya kegiatan administrasi. Yang pertama organisasi. Biasanya wadah usahanya. Ya, tempat dilakukannya proses manajemen. Jadi untuk melakukan administrasi agar proses administrasi berjalan di-manage ya. Kemudian yang komunikasi dan atasan dengan bawahan ataupun dengan bawahan itu antar departemen dalam
suatu usaha. Yang keempat, kepegawaian. Jadi kepegawaian ini adalah unsur yang berhubungan dengan perekrutan pegawai, kemudian penempatan pegawai, pembinaan pegawai, dan pemberhentian pegawai. Jadi itu diatur sedemikian rupa dalam bentuk administrasi. Ada administrasinya ya. Bagaimana administrasi penerimaan pegawai, penempatan, kemudian juga pembinaan termasuk pemberhentian, itu juga diatur di sana. Yang kelima, keuangan. Nah, untuk melakukan administrasi juga dibutuhkan keuangan. Jadi keuangan ini adalah merupakan pola pengaturan keuangan di perusahaan itu seperti apa. Nah, itu juga merupakan menjadi unsur yang harus diadministrasi. Nah, kemudian perbekalan. Jadi perbekalan ini adalah merupakan administrasi yang berhubungan dengan pengaturan pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaannya, kemudian pemeliharaannya, penyimpanannya, dan penyingkirannya. Itu diatur oleh administrasi, ya, diatur oleh administrasi. Nah, ya, maka dia masuk menjadi unsur administrasi. Kemudian yang ketujuh, tata usaha, anakku. Jadi tata usaha di sini tidak lain adalah merupakan unsur administrasi yang berhubungan dengan pengaturan surat menyurat, ya, penyimpanan dokumen, surat keluar, surat masuk. Nah, jadi tata usaha ini merupakan sentral daripada data. Nah, jadi ini juga merupakan unsur administrasi yang tak kalah penting, karena memang pusat datanya ada di sini. Tidak ubahnya kalau di sekolah, nak, itu ada tata usaha kita. Nah, di tata usaha itu adalah tempat pengumpulan semua dokumen penting sekolah, termasuk data-data. Nah, di usaha juga seperti itu, nak. Oke, yang ke-8, humas. Humas artinya di sini adalah unsur administrasi yang berhubungan dengan pengaturan pola atau pengaturan komunikasi dengan klien ataupun dengan pihak luar yang berhubungan dengan usaha kita. Contoh dengan konsumen, ya. Nah, anak didik kami inilah 8 unsur administrasi, 8 unsur administrasi, ya, yang berkaitan dengan perencanaan administrasi. Jadi ini semua perlu direncanakan. Bagaimana organisasinya, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan humas. Oke, nak? Oke, sekarang kita teruskan. Karakteristik administrasi. Kalau dikatakan karakteristik, berarti ini berhubungan dengan ciri-ciri administrasi. Seperti apa di administrasi itu? Jadi administrasi itu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan administrasi itu apa? Itu harus jelas. Ya. Tadi sudah saya singgung, itu tujuannya juga untuk membantu mengambil keputusan, ya. Karena tanpa administrasi agak sulit kita membuat suatu keputusan karena tidak ada data. Nah, perkembangan usaha juga akan sulit dipantau karena tidak ada data. Jadi administrasi itu sangat penting. Tujuannya juga sangat penting, ya. Yang kedua, di dalam administrasi terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Tadi sudah saya singgung ini. Jadi memang untuk dapat melakukan administrasi dengan baik, berarti harus ada beberapa orang untuk melaksanakan ini. Ya, harus ada beberapa orang. Nah, beberapa orang ini yang dimaksud adalah dari 8 unsur tadi. Administrasi di manajemennya harus ada. Administrasi di komunikasinya harus ada. Administrasi di humasnya atau usahanya, ya. Unsur yang kita bahas tadi itu adalah merupakan kelompok manusianya. Itu dari ke-8 unsur itu harus bekerja sama, ya. Yang ketiga, administrasi berhubungan dengan kerjasama. Tadi sudah saya singgung, ya. Yang keempat, dalam administrasi terdapat proses kerja. Nah, jadi ada proses kerjanya, maka administrasi itu bisa tercipta dengan baik. Yang kelima, kegiatan dalam administrasi selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Ya, benar. Jadi memang harus dikontrol itu kegiatan administrasinya. Tadi itu
yang mengontrol itu adalah unsur manajemen, ya. Jadi unsur administrasi tadi. Oke, nakku? Oke. Inilah yang menjadi karakteristik administrasi. Ada 5 poin, nakku, ya. Oke, sekarang kita teruskan. Fungsi administrasi. Nah, jadi apa yang menjadi fungsi administrasi? Yang pertama adalah fungsi perencanaan, planning, ya. Perencanaan. Jadi untuk melakukan fungsi perencanaan ini berarti termasuk dari sini perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, ya, untuk dapat membuat suatu perencanaan. Jadi hubungannya juga untuk mengatur atau mengarsipkan apa yang menjadi kebutuhan perencanaan, ya. Nah, kemudian yang kedua organizing. Nah, jadi kalau dikatakan fungsi organizing di sini adalah fungsi pengaturan, pembagian tugas kerja, ya, atau fungsi pengaturan komunikasi kerja antar bawahan dengan bawahan, kemudian juga bawahan dengan atasan. Jadi lebih ini berupa struktur organisasi, ya. Kemudian yang ketiga fungsi coordinating, jadi mengkoordinasikan. Jadi fungsi mengkoordinasikan sini adalah fungsi mengkomunikasikan, fungsi mengkoordinir kegiatan-kegiatan kerja administrasi di usaha. Tujuannya supaya apa? Supaya komunikasi dalam usaha itu terjalin dengan baik sehingga tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Contoh departemen A dengan departemen B perlu ada komunikasi. Nah, contoh lebih sederhananya departemen pengadaan barang dengan bagian produksi itu perlu ada komunikasi, ya. Komunikasi yang baik. Karena kalau tidak ada komunikasi nanti bisa terjadi yang namanya kesalahpahaman, ya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana menyatukan antar kegiatan supaya kegiatan itu dapat menyatu. Nah, seperti itu dia, ya. Oke. Yang berikutnya adalah reporting. Jadi kalau dikatakan fungsi reporting, di sini fungsi pelaporan hasil kegiatan usaha dari bawahan ke pimpinan, ya. Yang berikutnya fungsi budgeting. Kalau dikatakan fungsi budgeting berarti ini fungsi anggaran. Berarti administrasi keuangannya, ya. Baik dari segi pengeluaran untuk biaya pendirian usaha, operasional usaha, kemudian juga pemasaran dan lain sebagainya, ya. Ya, jadi fungsi anggarannya di sini, ya. Administrasi anggarannya. Kemudian yang keenam ada fungsi staffing. Di sini fungsi administrasinya adalah administrasi yang berhubungan dengan perekrutan, penempatan dan pemberhentian tenaga kerja. Jadi intinya di sini fungsi administrasi ini adalah mengarsipkan segala kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian tadi, ya. Nah, intinya the right man in the right place and the right man in the right place, ya. The right man in the right place. Oke. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Artinya jangan ditempatkan tenaga kerja di tempat yang salah. Karena kalau itu terjadi tentu hasil kerjanya tidak akan bagus. Nah, jadi juga di sini fungsi administrasi ini juga fungsi aturan bagaimana perekrutan, penempatan dan juga pemberhentian pegawai. Termasuk pembinaannya sebelum diambil langkah pemberhentian. Enaku? Oke, yang ketujuh itu directing. Jadi ini merupakan juga fungsi manajemen. Fungsi manajemen di sini adalah fungsi pengarahan. Berarti mengarahkan bawahan, ya, mengarahkan bawahan agar dapat bekerja dengan baik supaya tujuan usaha tercapai. Diarahkan, diberi petunjuk, ya. Diberi petunjuk. Nah, apa bedanya dengan fungsi coordinating? Kalau coordinating tadi bagaimana menyatukan antar departemen yang satu dengan yang lainnya supaya mereka bisa saling berkoordinasi, ya, berkoordinasi. Karena kegiatan A dan B itu saling berkaitan. Baik, anak di kami bisa dipahami, nak?
Oke, bisa? Oke, sekarang kita teruskan. Tujuan administrasi. Jadi tujuan administrasi itu ada 4 poin ya. Yang pertama menyusun program usaha. Apa yang menjadi program usaha kita? Ya, termasuk juga jenis usaha yang akan dibuat itu juga perlu diarsipkan. Kemudian juga bagaimana proses daripada survei usaha itu, pengumpulan datanya, kemudian juga bagaimana penentuan strategi dan tujuannya, itu juga ada dalam program usaha. Nah, yang kedua, mengevaluasi kegiatan organisasi. Jadi tadi ya, pelaporan. Nah, jadi kita dengan adanya administrasi kita bisa mengevaluasi apakah usaha itu mengalami perkembangan atau masalah. Ya, bisa kita evaluasi baik dari dalam maupun dari luar usaha itu. Tentu dengan adanya administrasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bisa kita bayangkan kalau tidak ada administrasi berarti tidak ada pembukuannya, tidak ada pendataannya. Lantas bagaimana kita mengetahui perkembangan usaha? Pasti akan sangat sulit ya. Jadi itulah makanya ada administrasi. Yang ketiga, memantau aktivitas administrasi. Bagaimana aktivitas administrasinya? Ya, aktivitasnya seperti apa? Ada masalah atau tidak? Erat kaitannya juga dengan nomor 2 ini ya. Artinya bisa kita ikuti perkembangan usaha itu ya dari hari ke hari ya. Yang keempat, memastikan keamanan kegiatan usaha. Ya. Jadi dengan adanya administrasi kita bisa tahu apakah usaha kita itu aman atau tidak. Ya. Aman atau tidak. Oke. Ini contoh aplikasi administrasi. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi itu kan, administrasi itu kan secara sederhananya ya, itu berhubungan dengan kegiatan catat mencatat ya, catat mencatat, mengumpulkan dokumen atau mengumpulkan data ya. Nah, jadi contohnya administrasi kependudukan, ada berupa kartu keluarga, KTP, akte lahir dan lain-lain. Ini merupakan dokumen. Nah, jadi ini sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Jadi pendataan itu atau administrasi itu sekarang ini musimnya adalah online. Itu administrasi online. Administrasi pendidikan, jadwal KBM, surat menyurat laporan hasil kegiatan dan lain-lain. Nah, yang ketiga administrasi perkantoran, absensi pegawai, surat menyurat, pencatatan transaksi keluar masuk barang dan lain-lain. Yang keempat administrasi keuangan, catatan pembukuan keuangan, faktur dan laporan keuangan. Nah, inilah anakku contoh-contoh aplikasi administrasi ya. Ya. Oke, terus kena ruang lingkup administrasi usaha. Baik. Kalau dikatakan ruang lingkup administrasi usaha, berarti yang menjadi cakupan administrasi usaha itu apa saja? Yang pertama, kalau kita mau mengurus administrasi usaha, tentu ada administrasi perizinan usahanya, surat menyurat, pencatatan transaksi, pembuatan laporan. Seperti itu dia ya. Oke. Yang berikutnya kita teruskan penyusunan proposal usaha ya, perjanjian kerjasama, pengurusan pajak usaha, penggajian dan administrasi personalia, administrasi produksi dan pemasaran. Nah, inilah ke-8 poin yang menjadi ruang lingkup administrasi usaha. Nah, kalau administrasi perizinan usaha ini termasuklah SIUP, ya, SIUP atau juga surat izin usaha ataupun surat izin operasional usaha, ya. Ada surat menyurat ya, surat menyurat ini ke dalam ataupun keluar usaha, pencatatan transaksi, ya, pembuatan laporan ya. Oke. Ya, jadi ada 8 poin. Nah, sekarang kita teruskan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi apa yang menjadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, nakku? Itu ada 3 poin. Nah, yang pertama dalam membangun usaha perlu dilakukan perencanaan administrasi. Nah, kenapa dilakukan perencanaan administrasi? Tadi sudah dijelaskan. Perencanaan administrasi mencakup segala aspek kegiatan usaha, mulai pendirian usaha, proses produksi profesional dan pemasaran. Maksudnya di sini,
Semua yang berhubungan dengan kegiatan usaha itu perlu diadministrasikan. Mulai dari perencanaan usaha, itu juga perlu diadministrasi. Proses produksi sampai pemasaran juga itu perlu diadministrasi. Perlu didata, perlu didokumentasi. Harus ada pembukuannya ya. Yang ketiga, administrasi harus dikelola dengan baik melalui proses kepemimpinan, kepengawasan, dan bimbingan. Jadi, agar administrasi itu berjalan dengan baik, maka unsur manajemen yang tadi harus mengelola unsur-unsur yang lainnya lagi ya. Ya, supaya administrasi tadi bisa berjalan dengan baik. Baik, anak didik kami, senang sekali pada pagi hari ini Bapak bisa berinteraksi dengan anak didik kami. Walaupun sifatnya searah ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak didik kami. Harapan Bapak ini diulang-ulang dan dikembangkan lagi ya. Sekarang banyak sumber belajar yang bisa kamu manfaatkan. Nah, intinya lah di mana ada kemauan di situ ada jalan aku. Oke, nanti akan ada soal evaluasi, silakan dikerjakan, kumpulkan dengan tepat waktu. Oke? Sekian dan terima kasih.